Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji UKIN yang berbahagia, perkenalkan nama saya Rini Purwonegoro, mahasiswa PPG Daljab 3 tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk saya sehingga saya menjadi lebih baik lagi ke depan. Demikian dari saya, semoga berkenan. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sehat, Bu. Silakan Bintang untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin untuk memulai kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Waktu dan tempat dikembalikan kepada Bu Rini. Oke, alhamdulillah. Suaranya Bu Rini terdengar jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas Bu. ya. Oke. Anda siap belajar hari ini? Siap. Oke. Siap. Tadi sudah berdoa ya. Kemudian tadi sudah absen ya anak-anak ya. Oke. Kemudian saya mohon untuk kita tetap on cam pada pembelajaran hari ini ya, kurang lebih 60 menit ke depan ya anak-anak ya. Semoga kita semua diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Anak-anak, jadi pada minggu kemarin ya, Bu Rini sudah menyampaikan materi terkait apa yo? Kebutuhan oksigensi, Bu. Oke, pinter. Kita apersepsi dulu. Ya. Silakan. Siapa yang mau memberikan komentar? Saya, Bu. Oke, silakan Anissa. Pasiennya terlihat susah mengeluarkan dahak. Pasiennya terlihat susah mengeluarkan dahak. Oke, siapa lagi yang mau berkomentar? Kira-kira kalau dari sini ya dia butuh bantuan enggak anak-anak? Butuh, Bu. Butuh, ya. Butuh Bu. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai kita itu asisten perawat melihat kondisi pasien Latihan batuk seperti ini? efektif. Oke, pinter. Latihan batuk efektif. Belajar apa kita hari ini berarti? Belajar Latihan tentang batuk efektif dan nafas dalam. Ya, latihan nafas dalam dan batuk efektif. Oke, alhamdulillah Anda sudah pinter, sudah nyambung semuanya. Nah, ini ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menerapkan pertolongan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa membantu pasien. Pasien bisa mengeluarkan dahak dan pernafasannya jadi longgar, kebutuhan oksigennya sehingga terpenuhi. Ya. Apa sih dampaknya kalau pasien tidak bisa mengeluarkan dahak, sekretnya terlalu kental? Apa dampaknya? Akan merasa sesak. Akan merasa sesak, pinter Amelinda. Ya, akan merasa sesak. Sehingga kan aliran udara kan nggak bisa masuk dengan normal ya. Terhambat adanya sekret sehingga pasien merasa sesak. Jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Yang pertama, harapannya siswa mampu menjelaskan tentang konsep sistem pernafasan dengan benar, jelas dan percaya diri ya. Yang ketiga, ya, siswa mampu menganalisa pemberian pertolongan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Yang keempat, ya, siswa mampu memilih tindakan pertolongan latihan nafas dan batuk efektif secara baik dan benar sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian yang kelima apa? Anda mampu, ya, siswa mampu melakukan
mempersiapkan alat dan bahan ketika mau melakukan tindakan menolong pasien, latihan nafas dalam dan batuk efektif. Dan yang keenam adalah siswa mampu mempraktekkan pemberian pertolongan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Itu ya anak-anak ya. Oke. Jadi ini kegiatan asinkron ya. Model pembelajaran problem based learning ya. Ini kemarin Anda sudah belajar melalui materi ajar dan LKPD ya. Kemudian di LKPD kemarin sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya, sudah dijawab. Ya. Sudah, Bu. Ya, kemudian membagi kelompok diskusi ya, sudah ada ya, ada 6 kelompok. Kemudian diskusi kelompok dan proses bimbingan dilaksanakan asinkron melalui WA group. Nah, alhamdulillah banyak yang aktif. Kemudian memonitor keaktifan, ini sudah ya, dan menyusun pembuatan PPT hasil kerja kelompok. Ya, oke anak-anak, ini pernah saya sampaikan teknik penilaian ya. Jadi pada teknik penilaian tetap Bu Rini menilai satu sikap. Ya, Oke, ya, jadi penilaian sikap, ya, kemudian penilaian pengetahuan. Habis ini Bu Rini akan pretest secara lisan, ya. Kemudian penilaian keterampilan itu sesuai dengan SOP, ya. Kemarin juga Bu Rini sudah share ada video praktikum, ya. Apakah Anda sudah memahami? Nah, itu ya. Oke, sekarang pretest dulu, ya. Bu Rini akan ngasih pertanyaan, siapa yang bisa menjawab nanti langsung angkat tangan. Ya. Masih ingat? Siap-siap bintang. Sebutkan saluran pernafasan bagian atas itu apa saja? Ayo. Hidung. Hidung. Oke, terus apa lagi? Faring. Ya. Laring, Laring. Ya. Terus ada lagi? epiglotis, Epiglottis. Terus ada lagi? Ya, kita nanti lihat ya jawaban yang benar ya. Disimpan dulu ya anak-anak. Oke. Terus apa saja tindakan dalam mengatasi masalah pernafasan yang kalian tahu tindakannya apa aja? Jadi Bu Rini sudah mulai mengajak Anda untuk bagaimana sih belajar itu ya, mulai dari kemarin ya, mengorganisasikan siswa untuk belajar mandiri. Siswa itu belajar harus banyak membaca, diskusi itu ya. Oke, ini kemarin sudah saya berikan ya materi, baik melalui WA group, Bu Rini menginfokan, baik M-Class ya. Nah, masih ingat kan? Bu Rini share di grup ya. Ada materi yang harus Anda pelajari. Oke, kemudian setelah ada materi LKPD, Anda mengerjakan dan juga berdiskusi dengan kelompok. Ya, oke. Kemudian menyusun langkah-langkah, ya, menyajikan hasil kerja kelompok. Anda sudah melakukan diskusi, membuat PPT dan sudah bimbingan ya. Bu Rini juga sudah mengikuti tiap kelompok kalian. Selanjutnya, sekarang kalian menyajikan hasil kerja kelompok. Siap? siap Bu. Oke, senyum Siap, dulu. Bu. Sekarang kita persiapan untuk presentasi dulu ya. Jadi Anda nanti setelah presentasi kelompok baru Bu Rini pemaparan materi, menguatkan lagi. Bisa dimengerti? Siapa yang mau jadi moderator? Saya Bu. Oke, Anissa. Terima kasih. Oke, siap anak-anak? Ya. Silakan Anissa. Baik, terima kasih Bu Rini. Mohon izin untuk mengambil alih waktu dan tempatnya sebagai moderator. Baik teman-teman, sekarang adalah presentasi dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Permisi Bu Rini, mohon izin share screen. Ya, silakan Rangga. Tuan Y, usia 65 tahun, datang ke rumah sakit, diantar oleh keluarganya. Tuan Y mengatakan dada terasa sesak dan batuk-batuk lebih dari 1 bulan.
Dari hasil foto ronsen paru, Tuan Y mengalami penyakit paru. Evaluasi dari tindakan yang kami lakukan yaitu pasien terlihat nyaman, pasien tidak merasakan sesak dan batuk yang sulit mengeluarkan dahak. Kemudian pasien kooperatif dan komunikatif, pasien memahami maksud dan tujuan, melakukan latihan nafas dan batuk efektif. Perawat melakukan tindakan dengan aman dan nyaman. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Permisi, saya Dewi Ranggamunti, absen 30, izin bertanya. Baik, silahkan. Mengapa PPOK lebih sering terjadi pada orang berusia parubaya dengan kebiasaan merokok? Terima kasih. Baik, saya Baik, Amalia Putri, nomor absen 9, izin menjawab pertanyaan dari Rangga. Kejadian asap rokok pada perokok aktif maupun pasif merupakan faktor utama yang dapat memicu PPOK, serta sejumlah penyakit pernafasan lainnya. Dan kimia berbahaya dalam rokok dapat merusak lapisan paru-paru dan jalan nafas. Diperkirakan sekitar 20-30% perokok aktif menderita PPOK, sedangkan usia PPOK akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Gejala penyakit umumnya muncul di usia 40 tahunan. Apakah mengerti? Terima kasih. Nah, Tuan Y, usia 65 tahun, datang ke rumah sakit diantar oleh keluarganya. Tuan Y mengatakan dada terasa sesak dan batuk-batuk lebih dari 1 bulan. Berdasarkan kasus di atas, kami menganalisis kasusnya. Itu efektif yang ditunjang dengan tindakan keperawatan mandiri. Untuk fase kerja, kami menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran, mengatur posisi yang nyaman, kemudian memakai sarung tangan, meminta pasien meletakkan 1 tangan di dada dan 1 tangan di perut, menganjurkan pasien melakukan napas dalam melalui hidung. Masalah keperawatan dapat teratasi dengan terpenuhinya sebagai kriteria hasil, yaitu pasien mengatakan sesak napas berkurang. Baik, terima kasih untuk Aisyah Salsabila, presentasi dari kelompok 3. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman. Baik, selanjutnya silahkan untuk Mbak Amelinda. Perkenalkan, saya Amelinda Diahnavita, nomor absen 11, perwakilan dari kelompok 4. Saya izin bertanya, apa saja indikasi latihan nafas dalam? Terima kasih. Indikasi latihan nafas dalam yaitu yang pertama, pasien dengan gangguan paru obstruktif maupun restriktif. Yang kedua, pasien pada tahap penyembuhan dari pembedahan toraks. Yang ketiga, untuk metode relaksasi. Ya. Silahkan Bu Rini. Kita yel-yel dulu sebelum lanjut ke kelompok berikutnya. SMK bisa. SMK hebat. KPR jaya, luar biasa. Jadi perawat itu harus semangat, Rek. KPR jaya, luar biasa. Baik, silahkan untuk kelompok 4 memulai presentasinya. Durasi maksimal 10 menit. Silahkan. Data subjektif, Tuan Y mengatakan dada terasa sesak dan batuk-batuk lebih dari 1 bulan. Kemudian rencana tindakan yang tepat pada Tuan Y, memberikan dan menerapkan pertolongan latihan nafas dalam dan batuk efektif secara optimal. Baik, silahkan Mbak Cindy. Baik, silahkan untuk pertanyaan lainnya. Perkenalkan, saya Anggita Diva Safira, nomor absen 15. Saya ingin bertanya, mengapa saat melakukan latihan batuk efektif, pasien dianjurkan untuk menarik napas secara perlahan dan dalam dengan menggunakan pernafasan diafragma? Jawabannya, karena pernafasan dengan diafragma membantu paru-paru berkembang lebih besar, sehingga udara yang masuk pun lebih banyak. Selain itu, bernafas dengan diafragma juga dapat menurunkan kebutuhan oksigen dan menghabiskan lebih sedikit energi untuk bernafas. Terima kasih Anissa. Alhamdulillah ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian hebat sekali ya. Sudah bisa presentasi. Tepuk tangan untuk kalian semuanya anak-anak. Yuk. Oke anak-anak, alhamdulillah ya. Jadi pada kelompok ketika diskusi akhirnya kan ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang mana mungkin belum dijelaskan kelompok, sehingga dengan pertanyaan itu akan menambah pengetahuan kalian. Apa yang dimaksud dengan atelektaksis? Yaitu
Nah, paru-parunya mengecil, atrofi, sehingga dia tidak bisa berfungsi secara maksimal. Ya, oke. Nah, pada pasien yang PPOK, jadi dia harus sering latihan nafas dalam. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Rini akan memaparkan materi sehingga Anda akan lebih paham ya untuk materi. Hari ini kita akan fokus bagaimana menerapkan latihan nafas dan batuk efektif. Yang pertama, kita akan review sistem pernafasan dulu. Kemudian konsep oksigenasi. Kemudian yang ketiga, masalah gangguan oksigenasi dan pernafasan serta tindakan keperawatan pada masalah pernafasan ya. Oke, tadi Anda sudah saya kasih pertanyaan, saluran nafas bagian atas itu apa saja? Tadi Bintang jawab hidung, Bu. Nah, oke. Jadi sistem pernafasan itu ada sistem pernafasan atas dan ada sistem pernafasan bawah ya, dan juga paru-paru. Kita lihat sistem pernafasan atas apa saja. Tadi sudah ada yang jawab hidung, jelas ya, karena nampak kelihatan. Semuanya punya hidung? Ya. Apa fungsi hidung kita? Ya, jangan sepelekan. Hidung itu adalah awal dari penyaringan udara. Jadi, apapun hidung kita harus mensyukuri ya. Hidung mancung, hidung pesek, alhamdulillah ya. Yang penting hidungnya itu fungsi. Nah, apa fungsinya? Jadi proses oksigenasi diawali dari penyaringan udara yang masuk ke hidung. Jadi udara yang kita hirup masuk ke hidung. Di dalam hidung kita itu ada bulu-bulunya ya. Jangan dicabuti ya. Kalau Anda cabuti itu nanti akan menurunkan fungsi ya. Anissa kok banyak gerak ya Anissa Nabila? Bisa tenang? Biar kameranya nggak gerak-gerak. Oke ya, gitu ya. Bagus. Saya lanjutkan ya. Anda perhatikan berarti saluran nafas bagian atas ada 4. Hidung, faring, laring, dan epiglotis. Selanjutnya, saluran nafas bagian bawah. Nah, trakea. Nah, ini ya, trakea ya atau batang tenggorokan itu merupakan kelanjutan dari laring. Ya, ini ya. Di dalam trakea pun itu ada bulu getarnya loh. Perhatikan. Di dalam trakea ada bulu getar. Apa fungsinya bulu getar? Dia akan mengeluarkan debu atau benda-benda asing yang masuk bersama dengan udara pernafasan. Anda pernah bersih-bersih rumah, debunya banyak, terus Anda bersin-bersin, terus batuk-batuk. Nah, berarti trakea Anda ini berfungsi bagus. Ya, dia sangat sensitif ketika ada debu yang masuk trakea, maka bulu getarnya itu segera mengeluarkan. Karena debu itu dianggap benda asing. Ya. Kalau yang kecil-kecil ini apa? Alveolus. Ini yang berfungsi untuk pertukaran antara O2 dan CO2 di dalam paru-paru. Ya. Saya lanjutkan ya anak-anak ya. Masalah kebutuhan oksigenasi. Ada hipoksia. Ada obstruksi jalan nafas. Ada perubahan pola nafas. Sekarang saya tanya, silakan siapa yang menjawab. Apa yang dimaksud dengan hipoksia? Ya, silakan. Ya. Oke, jadi hipoksia itu adalah defisiensi itu apa? Kekurangan. Nah, kekurangan oksigen di tingkat sel ditandai dengan kebiruan. Jadi kemudian obstruksi jalan nafas. Ya, ini adalah kondisi pernafasan yang tidak normal akibat tidak mampu batuk secara efektif kayak kasus tadi ya PPOK. Oke, itu ya. Ke masalah keperawatan. Masalah keperawatan apa? Tadi juga sudah Anda pelajari ya pada
diskusi kelompok. Bersihan nafas tidak efektif. Maksudnya ini adalah kebersihan jalan nafas. Kebersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan produksi sekresi yang kental. Tindakan keperawatan apa saja yang bisa kita lakukan? Latihan nafas dalam, ya, batuk efektif, fisioterapi dada. Tapi untuk yang kita pelajari hari ini, kita fokus pada latihan nafas dalam dan batuk efektif. Ya, anak-anak ya. Nah, ini adalah SOP latihan nafas dalam dan batuk efektif. Ya. Oke, yang perlu Anda perhatikan dalam setiap tindakan, Anda sudah menerapkan, jadi sudah pinter. Persiapan pasien, ya. Persiapan pasien itu apa? Kita perkenalkan diri kita perkenalan pasien, ya. Permisi Bu, namanya siapa? Nah, itu kita memastikan, ya. Persiapan lingkungan, atur lingkungan yang nyaman, cahaya yang terang, itu ya. Terus persiapan perawat. Nah, persiapan perawat ini Anda harus memperhatikan, Anda harus siap secara psikologis, ya. Terus siap secara ilmu, ya. Terus siap secara APD. Nah, apalagi masa pandemi, jangan lupa APD itu utama, ya, untuk apa? Menjadi protokol K3, kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Pakai masker, pakai handscoon, pakai skoret, ya. Bila perlu pakai kacamata. Nah, face shield itu ya. Oke, kita melihat kondisi pasiennya. Terus yang tidak kalah penting adalah komunikasi terapeutik biar pasiennya nyaman dengan kita. Oke, saya lanjutkan latihan nafas dalam ya anak-anak. Ya, Anda sudah paham karena Anda sudah membaca di materi, ya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Latihan nafas ini merupakan ya cara bernafas untuk memperbaiki ventilasi alveoli. Jadi ventilasi tadi itu kan keluar masuknya udara ya. Nah, keluar masuknya udara. Dengan nafas dalam itu kita memperbaiki. Kalau kita biasa itu orang buru-buru nafasnya kan juga pendek-pendek ya. Beda kalau kalian olahraga. Kalian kalau olahraga kan nafasnya diatur. Nafas dalam dulu. Ya, oke ya. Di sini dengan nafas dalam memperbaiki ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atelektaksis. Masih ingat tadi Bu Rini bilang atelektaksis itu apa? Ayo, siapa yang jawab? Oke, pintar Anggita. Paru-parunya mengecil, ya, mengkerut, ya, sehingga tidak bisa bernafas secara maksimal, itu ya. Jadi kalau Anda pengen paru-parunya sehat, ya, sering latihan nafas dalam, ya, itu ya, olahraga itu. Kemudian, ya, jadi nafas dalam itu juga merupakan pernafasan abdominal atau diafragma. Terus tadi ada yang menyebut pulse breathing. Jadi bernafasnya diafragma, terus dikeluarkan lewat mulut. Mulutnya mencucu. Kayak niup apa? Niup apa? Niup balon. Oke, ya. Terus indikasinya pada siapa aja? Pada pasien COPD. Ya, COPD ya apa? Sama dengan PPOK ya. Nih, jadi chronic obstructive pulmonary disease. Ya, PPOK sama dengan PPOK. Jadi penyakit paru obstruktif kronik ya. Contohnya apa? Asma, bronkitis ya. Jadi pasien asma sama bronkitis nih kalau nggak diobati dia akan resiko COPD. Ya, itu ya anak-anak. Oke. Prosedurnya bagaimana? Nah, ini ayo kita praktekkan habis ini ya. Coba sekarang langsung kita praktekkan. Anda kan tadi sudah dengan apa kasusnya udah belajar ya. Pertama, atur posisi pasien yang nyaman ya. Bagi pasien dengan posisi setengah duduk di tempat tidur, beri satu bantal. Kemudian ya,
tarik nafas dengan perlahan semaksimal mungkin. Ya, terus tahan 1 sampai 1,5 detik. Oke, ayo. Kemudian nanti setelah ditahan dihembuskan lewat mulut perlahan-lahan, ya, sampai kondisi abdomen relaksasi. Ya, ketika nafas panjang mulutnya harus menutup sempurna. Coba kita lakukan. 1, 2, siap? 1, 2, 3. Nafas panjang. Tahan 1 detik, hembuskan pelan-pelan. Oke ya, itu ya, nanti silakan diulangi lagi. Itu ya anak-anak ya. Oke, seperti ini. Jadi ketika mengeluarkan mulutnya apa? Mencu. Ya, mulutnya mencucu. Nah, sekarang batuk efektif. Ya, latihan batuk efektif merupakan cara melatih pasien yang tidak mampu batuk secara efektif. Tujuannya adalah untuk membersihkan lareng, trakea, dan bronkiolus dari sekret atau benda asing di jalan nafas. Itu ya. Jadi itu bagaimana caranya? Nah, perhatikan ini ya. Ini adalah alat dan bahan. Harus pakai APD karena ini standarnya kalau kita di keperawatan ya. Ini merupakan K3 ya. Itu ya anak-anak, harus pakai masker, handscoon, skoret ya. Terus peralatannya ini Anda perhatikan. Ada apa aja? Ada seputum pot untuk menampung ludah, seputumnya pasien. Nah, di dalam seputum pot dikasih cairan, pinter, cairan Lysol. Kenapa kok dikasih cairan Lysol? Sebagai apa? Desinfektan. Kemudian bantal jika diperlukan, air minum hangat, tisu, dan bengkok. Kalau di rumah tidak ada seputum pot, bisa menggunakan apa? Timba kecil itu loh ya, kan ada timba kecil. Nah, boleh. Baskom kecil juga boleh. Oke. Apa SOP-nya tindakan batuk efektif? Ini ya. 1, cuci tangan. Ya. 2, menggunakan APD. Ini K3-nya. Ya, mengulangi skoret, masker, sarung tangan. Nanti ada videonya Bu Rini ya. Jadi Anda bisa memperhatikan dan Anda juga bisa mempraktekkan di rumah secara langsung. Kalau dahaknya sudah keluar, ditampung di mana? Di seputum pot. Oke. Seputum pot yang dikasih apa? Dewi Rangga. Kasih Lysol. Ya. Oke, apa itu? Mikrofonnya dinyalakan enggak apa-apa biar diskusinya nyambung ya. Ya. Kita lihat. Ini cara untuk bagaimana melatih pasien untuk latihan nafas dalam dan batuk efektif. Ya, jadi standar K3 pada perawat minimal itu kita pakai masker, handscoon, sama skoret. Ya.
Nah, ini ya, tangannya di bawah tulang iga. Diafragmanya itu. Ya, tujuan untuk minum air hangat ini adalah selain membasahi, itu juga bisa mengencerkan dahak-dahak yang kental. Silakan. Setelah ini kalau ada pertanyaan, ya, oke anak-anak ya, silakan. Itu adalah tindakan untuk latihan nafas dalam dan batuk efektif, ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ayo, kita melihat posisi pasien. Kalau posisi pasiennya tidur, yang pasien nggak bisa duduk, ya, itu ditaruh di dada. Itu ya. Nah, tapi kalau pasiennya bisa duduk, ya itu ditaruh di bawah enggak apa-apa, ya. Jadi sebagai pengalas saja. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan siapa yang bisa memberikan refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa? Saya Oke, Diva silakan memberikan refleksi apa yang Anda dapatkan pada pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini kita belajar tentang latihan nafas dalam dan efektif. Yang pertama, kita mereview tentang saluran pernafasan. Saluran pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Oke, alhamdulillah untuk refleksinya lengkap sekali ya refleksi. Ada yang masih belum jelas anak-anak dari penjelasan pelajaran kita hari ini? Ada yang tidak tahu? Ada yang masih ingin ditanyakan? Jelas semuanya? Alhamdulillah kalau jelas semuanya. Oke. Silakan sekarang yang memberi kesimpulan. Tadi refleksi itu Anggita apa yang dia dapat. Sekarang kesimpulannya apa? Yo, kesimpulannya aja. Apa yang bisa disimpulkan pada materi hari ini? Silakan siapa yang menyimpulkan? saya izin menyimpulkan. Ya, silakan Amel. Saya menyimpulkan dari yang presentasi tadi ya, Bu. Ya. Kita tadi melakukan presentasi mengenai kasus suami yang menderita PPOK. Dan untuk tindakannya yaitu diberi bantuan untuk latihan nafas dan batuk efektif. Dalam batuk efektif, kita bisa membantu jika ada anggota keluarga yang batuk dan bisa mengeluarkan sesat dengan cara memberi air minum hangat terlebih dahulu agar sesat lebih mudah keluar. Tujuan dari batuk efektif yaitu membersihkan nyaring, trachea, dan bronkiolus dari sesat atau benda asing di saluran nafas. Sekarang Bu Rini akan memberikan penguatan kembali. Apa sih tadi yang kita pelajari ya?
Oke, saluran nafas atas Anda sudah hafal, hidung, faring, laring, epiglottis ya. Saluran nafas bagian bawah ada trakea, bronkus, bronkiolus ya. Ini ya, yang melatih pasien yang tidak mempunyai kemampuan batuk secara efektif. Nah, contohnya pasien PPOK yang lemah. Nah, ini harus kita beritahu cara batuk efektif yang baik dan benar. Itu ya anak-anak ya. Oke. Sebelum Bu Rini akhiri, Bu Rini akan memberikan beberapa pertanyaan. Sekarang pertanyaan terakhir. Sebutkan peralatan apa saja yang kita siapkan untuk membantu pasien batuk efektif. Oke, Anggita, Diva. APD meliputi masker, handscoon, dan scorer, tumpot, pisau 2-3%, pengawas, data jika diperlukan, air hangat, tisu, dan rokok. Oke, alhamdulillah itu alat dan bahan yang kita pakai ya anak-anak ketika kita membantu pasien batuk efektif ya. Jangan lupa masker, handscoon, scoret itu adalah perlengkapan K3 kita untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Alhamdulillah pada hari ini kita selesai melakukan pembelajaran tentang melatih pasien, latihan nafas dalam dan batuk efektif ya. Sebelum kita akhiri, ayo kita nafas dalam ya. Nafas dalam, terus sekalian langsung batuk efektif ya. Untuk benar-benar tahu kalau Anda tadi sudah menyimak dengan bagus ya. 1, 2, 3. Tangannya di bawah iga. 1, 2, 3. Nafas panjang. Tahan, hembuskan. Oke, yang kedua, nafas panjang, tahan 2 detik, hembuskan dengan batuk. Nah, itu ya. Alhamdulillah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa ya anak-anak, tugasnya dikumpulkan ya. Yang kemarin belum dikumpulkan, silakan nanti dikumpulkan di e-learning. Kalau ada kendala nanti bisa menghubungi Bu Rini. Oke, kemudian jangan lupa juga silakan nanti mengerjakan post-test yang ada di e-learning ya anak-anak ya. Oke. Ya, kemudian minggu depan kita akan melanjutkan materi ya, tetap dengan oksigenasi, yaitu untuk materi minggu depan kita belajar tentang fisioterapi dada ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu semuanya. Bisa ketemu lagi untuk pelajaran pada minggu selanjutnya. Untuk yang kita pelajari hari ini ya, silakan nanti dipraktekkan di rumah. Ketika nanti ada luring di sekolah, nanti kita praktek bersama-sama kembali. Ya anak-anak ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, marilah pelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa ya anak-anak ya. Oke, silakan Bintang memimpin doa. Ya. Baik Bu, mohon izin untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Waktu dan tempat kembalikan kepada guru. Ya, terima kasih Bintang. Alhamdulillah pelajaran kita selesai hari ini. Terima kasih semuanya ya anak-anak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.